Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, belakangan ini semarak kita lihat iklan-iklan di televisi yang menawarkan solusi permasalahan hidup ke depan. Ungkapan-ungkapan ketik rek ramal nama kirim ke, ketik rek primbon kirim ke, ketik rek manjur kirim ke, atau ketik rek nama kirim ke, sudah tidak asing lagi di indera pandang dan dengar kita. Karena kita kerap melihat dan mendengar dari layar TV yang kita tonton, tawaran-tawaran tersebut terdengar sangat menggiurkan karena sang penawar akan memberitahu tentang nasib baik, pekerjaan yang cocok, jodoh dan hal lain yang menyangkut nasib peruntungan manusia. Di masa yang serba susah sekarang ini, di mana harga-harga melambung naik, banyaknya pengangguran karena sedikitnya lapangan pekerjaan, serta masih banyaknya kemiskinan di negara kita, tawaran perbaikan nasib seperti itu tentu menggiurkan. Namun, selaku orang beriman, kita hendaknya mencermati apakah cara-cara seperti itu dibenarkan oleh agama kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ramal diartikan sebagai pasir yang dipakai untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang akan terjadi. Orang Arab jahiliyah dahulu sebelum mengadakan perjalanan, mereka melepas burung. Bila burung tersebut terbang ke arah kanan, mereka meyakini itu pertanda baik. Namun bila terbangnya ke arah kiri, itu pertanda sial. Media lain yang sering mereka lakukan adalah pengundian dengan anak panah bila ingin melakukan sesuatu. Mereka juga meyakini adanya hari-hari dan angka-angka baik yang harus ditepati bila ingin melakukan sesuatu hajat. Di tanah air kita, simbol-simbol seperti itu banyak terdapat dalam kitab primbon yang sebagian beramal menggunakannya sebagai rujukan. Sebenarnya, apakah sesungguhnya primbon itu? Hadirin sekalian, orang tua kita dulu banyak mengandalkan ilmu titen, yaitu ilmu mengenai tanda-tanda. Misalnya, jika tekukan siku kanan keduten, maka seseorang itu akan mendapat uang. Dari ilmu titen itu ditemukan bahwa orang-orang yang akan menerima uang yang cukup besar biasanya mengalami keduten di tekukan siku kanan. Hasil pengamatan itu kemudian dituliskan dan diyakini dalam kehidupan.
karena hal itu berlangsung ratusan tahun. Kumpulan tulisan tanda-tanda itu semakin banyak, kemudian dibukukan menjadi buku primbon. Namun kebenaran ajaran-ajaran dalam primbon itu belum diuji coba secara empiris, maka kita tidak dapat mempercayai sepenuhnya. Oleh karena itu, jika ingin menikah, memulai bisnis, atau mengambil keputusan, tidak harus beriman kepada primbon. Seandainya primbon itu benar, kemungkinan kita tidak akan bisa dijajah oleh Belanda. Mungkin Mataram dulu bisa menguasai dunia, karena dalam primbon itu juga dituliskan hari pengapesan lawan. Dahulu Majapahit unggul dan bisa menguasai Asia hingga ke Madagaskar, bukan karena mereka berpedoman kepada primbon, tapi karena Majapahit menguasai laut dan teknologinya. Selain itu, mereka juga menguasai ilmu gulawentah jalmo manungso atau ilmu manajemen dengan tingkat kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dasar yang tidak akurat. Maka pengacuan kepada primbon yang merupakan media meramal hendaknya kita hindari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apapun bentuk medianya, termasuk cara canggih lewat WA yang kita kenal saat ini, praktik ramal adalah dilarang oleh agama. Ayat Al-Quran tegas menyatakan bahwa mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maishiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Karena praktik peramalan dilarang oleh agama, maka kita dilarang mendatangi tukang ramal. Dalam hadis Rasulullah disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang pintar lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang pintar, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, larangan mendatangi dan mempercayai tukang ramal sangatlah beralasan. Pertama adalah karena di antara ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran surat An-Naml ayat 65. Dalam surat Jin ayat 26-27 disebutkan, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui hal-hal gaib kecuali yang diberitahukan Allah melalui wahyu kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 188. Kalau Rasulullah sendiri tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diberitahukan Allah, apalagi para peramal dengan hanya berpegang pada buku primbon atau bantuan para jin yang mereka jadikan penolong. Jangankan hal-hal yang gaib,
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kematian Nabi Sulaiman alaihissalam saja tidak sampai diketahui oleh para jinnya. Quran Surat Saba ayat 14. Oleh karena itu, membenarkan para peramal tentang kesuksesan, jodoh, kesusahan, dan malapetaka yang merupakan bagian hal yang gaib adalah pengingkaran atau kekufuran terhadap ayat-ayat Allah. Alasan kedua adalah bahwa meramal berarti menolak takdir Allah, kurangnya ikhtiar dan sifat tawakal kepada Allah. Orang yang meramalkan nasib dan mempercayainya menunjukkan kelemahan imannya. Lebih jauh lagi, akan dapat merusak akidahnya. Kekufuran akan terjadi jika ramalan dijadikan penentu jalan hidupnya. Seseorang akan membatalkan suatu niat baik jika hasil ramalan berkata sebaliknya. Sementara sesuatu yang mungkin buruk baginya akan ia lakukan jika hasil ramalan menentukan untuk melakukannya. Akan terjadi goncangan jiwa, gelisah dan kacau karena apa yang diramal akan terjadi ternyata tidak pernah tercapai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian praktik peramalan yang ternyata sangat menjerumuskan kita ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya menjauhi agar kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum kami mengakhiri khutbah ini, mari kita mencamkan dalam diri bahwa praktik peramalan itu adalah menyimpang dari ketentuan syariat agama. Ia dapat menyeret kita kepada kekufuran dan kesyirikan, maka kita jaga seluruh keluarga dan masyarakat harus menghindarinya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan hati yang khusyuk dan ikhlas. Semoga apa yang kita pinta diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة